Selamat hari Minggu Takjil bagi kita, jemaat gereja AKBP Resort Citra Indah. Segera kita akan memulai ibadah kita. Kita saat dulu sejenak. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Cantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang menyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang menyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaiban-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kasih-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Pantate ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19 masih ada kekerasan karena perang beberapa belahan bumi ini. Oleh
karena itu kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkanlah dari peperangan. Berikan damai yang daripadamu, sehingga sukacitamu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyaknya penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin bergerak untuk berbelas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih di dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapan-Mu. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan kami, tetapi Engkau akan mengakhirinya supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya di jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu Pentate hari ini tertulis dalam Ulangan pasal yang 31 ayat ke-14 sampai dengan ayat 22. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan menista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka,
sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada Minggu Kantate hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian kemenangan
Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadanya dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Demikian firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang agak enggan, bahkan cenderung tidak begitu suka untuk membaca atau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Wahyu ini. Di samping dengan bahasanya yang kerap membingungkan, atau juga dengan angka-angka atau simbol-simbol yang agak asing, banyak orang menganggap bahwa kitab Wahyu hanya menceritakan atau menggambarkan tentang masa penghakiman, masa akhir dari dunia ini yang penuh dengan kengerian dan penderitaan. Namun banyak orang lupa bahwa ternyata melalui kitab Wahyu inilah disingkapkan, dinyatakan tentang mahkota kemenangan yang kelak akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya, yang memenangkan pertandingan, yang memenangkan iman percayanya selama di tengah-tengah dunia. Kita tidak akan pernah tahu, saudara-saudara, apa yang akan terjadi jika hal itu tidak disingkapkan atau dinyatakan. Ibarat makanan yang ada di meja yang ditutupi oleh gunung saji, kita tidak akan pernah tahu apakah itu gambarannya, apakah itu bentuknya, jika gunung sajinya tidak dibuka, jika tabirnya tidak disingkapkan. Atau juga kita tidak akan pernah tahu gambaran dibuat dari rumah jika horden yang menutupi jendela tidak dibuka, pintu tidak disingkapkan, sehingga gambarannya akan nyata dan jelas. Melalui kitab Wahyu inilah yang akan dinyatakan bahwa setiap orang-orang yang percaya akan beroleh kemenangan dan mahkota dari Tuhan kita. Dan ini juga yang menjadi judul perikop khotbah kita hari ini, nyanyian kemenangan. Dan jika kita baca, kita telisik dari awal pasal yang ke-12 ini, kita akan mengetahui ternyata terjadi pertempuran, peperangan yang hebat antara naga dengan malaikat Tuhan, dengan Allah sendiri di surga. Dan naga ini dikalahkan dan dibuang ke bumi. Naga ini sebagai gambaran
dari iblis atau setan yang hendak merusak realitas kerajaan Allah, kerajaan surga. Dengan kalahnya iblis, setan, naga itu, kemenangan dinyatakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan inilah yang juga mau dinyatakan dalam kehidupan kita, bahwa kemenangan akan diberikan, akan diterima oleh setiap orang-orang yang percaya melalui darah anak domba itu, melalui kuasa kemenangan di dalam darah Yesus Kristus. Nah, hal yang pertama yang perlu kita mengerti dalam khotbah ini adalah tentang naga yang dikalahkan, iblis, setan yang kerap mengganggu, yang mau menjauhkan manusia, orang-orang percaya, yang mau merusak realitas surgawi kerajaan Allah. Siapakah dia? Mungkin banyak anggapan dan pikiran orang yang tertuju bahwa iblis, setan itu adalah makhluk yang menakutkan, makhluk yang besar, makhluk yang begitu hebat. Bisa saja. Namun kita jangan lupa saudara-saudara, realitas iblis, setan ini itu juga mungkin tidak begitu nyata dalam keadaan hidup kita saat ini. Tapi kita bisa merasakan di mana ada usaha untuk menjauhkan hubungan manusia dengan Allah atau merusak realitas kerajaan Allah. Di sanalah iblis berada, di sanalah setan bekerja. Barangkali termasuk dengan situasi kita saat ini, dengan pandemi COVID-19, si iblis, si setan juga bekerja untuk menjauhkan manusia, agar manusia banyak yang menjadi bersungut-sungut, banyak yang menjadi tidak percaya lagi kepada Tuhan, banyak yang menjadi ragu dengan kredibilitas kekuasaan Allah yang mampu mengalahkan semuanya. Saudara-saudara, mari bijak, mari kita mengarahkan kekuatan dan kekuasaan iblis ini bukan dengan diri kita, tapi seperti dengan kata firman Tuhan hari ini, kita hanya dapat mengalahkan semuanya itu dengan atau oleh darah anak domba Allah. Kita tentunya masih mengingat saudara-saudara dengan peristiwa keluaran umat Allah Israel dari Mesir, sejenak sebelum mereka berangkat meninggalkan Mesir, di mana itulah yang terakhir kematian anak sulung, di mana Tuhan akan menghukum dengan kematian setiap anak sulung orang-orang yang ada di Israel, di Mesir. Maka Allah memerintahkan bahwa setiap keluarga yang ada di Israel, orang-orang Israel yang ada di Mesir, memotong seekor anak domba, lalu mengoleskan darah anak domba itu di pintu rumahnya masing-masing. Dengan demikianlah mereka diselamatkan dari kecelakaan itu. Dengan demikianlah keselamatan dinyatakan Allah dalam umatnya Israel. Saudara-saudara, bukan oleh darah seperti itu lagi yang berkuasa menyelamatkan kita, tapi melalui kematian Yesus, anak domba Allah yang mati di Kalvari, di kayu salib,
sehingga kita mampu mengalahkan, mampu terlepas dari ikatannya semua. Kita semua sudah dimenangkan oleh darah anak domba Allah itu. Nah, kalau kita sudah dimenangkan dengan darah anak domba, tentunya juga dengan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita pasti akan mampu mengalahkannya. Kita pasti akan mampu memenangkan semua pertandingan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, saudara-saudara. Kita tidak perlu takut, karena ada jaminan kemenangan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, kita mau menang bersama Tuhan atau kalah tanpa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, di beberapa waktu belakangan ini cukup ramai dalam status Facebook yang mengatakan seperti ini: jika pandemi atau virus corona ini sudah berlalu, maka pagi-pagi aku akan makan di rumah siangnya aku makan di sana, sorenya aku makan di sana, malamnya aku makan di sana. Ada kerinduan, ada sukacita besar yang diharapkan, yang dirindukan oleh setiap kita agar terlepas, terbebas dari penderitaan oleh corona. Kita tahu kita semua menderita bergumul, tapi saudara-saudara jangan mau kalah, jangan mau kalah. Tapi mari kita memenangkan pergumulan kita. Mari kita memenangkan penderitaan oleh COVID ini dengan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa badai akan berlalu, bahwa kita akan meroleh sukacita besar bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, agar dalam setiap orang percaya hari ini dipanggil, diajak agar menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Karena keselamatan itu akan Tuhan nyatakan, dan sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan. Jangan takut. Sedangkan kuasa iblis, kuasa setan, kuasa naga yang begitu luar biasa sudah ditaklukkan, apalagi kuasa dunia ini akan Tuhan kalahkan bersama-sama dengan kita orang-orang yang percaya. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah menyanyikan bukan lagu sedih, tapi lagu kemenangan, lagu keselamatan yang daripada Tuhan, karena kita akan dimenangkan bersama-sama dengan Dia. Bersukacitalah, nyanyikanlah lagu baru, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersukacita hari ini karena Engkau sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang menguatkan dan memampukan kami agar tetap berpengharapan bahwa kami akan beroleh kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Bahkan kami sudah beroleh kemenangan melalui darah-Mu, darah Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, walaupun begitu berat pergumulan dan penderitaan kami oleh pandemi corona di tengah-tengah dunia ini, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan keselamatan bagi kami. Tuhan akan menyatakan kemenangan ini, sehingga sukacita kami akan Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat HKBP Sarasot Citra Indah, agar tetap berpengharapan akan kasih setia Tuhan, bahwa kemenangan
keselamatan akan Tuhan nyatakan. Kalaupun banyak dari antara jemaat-Mu yang bergumul, yang menderita akibat pandemi ini, Tuhan tolong kasihani kami, bantu kami di tengah-tengah kesesakan ini. Biarkan kami tetap berpengharapan, biarkan kami dan ulurkan tangan-Mu Tuhan menolong kami agar keselamatan itu Tuhan nyatakan. Secara khusus Tuhan, kami mau bawakan saudara kami Aman Sintua Sigaring yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Biarlah darah-Mu yang kudus yang menebus dan mengurapi dia, yang menyembuhkan dia, terutama Tuhan pada masa-masa pandemi ini. Kami berpengharapan agar pertolongan dan kesembuhan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Amang Sintua Sigaring. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tolong dan mampirlah dalam setiap kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 125 sambil mengumpulkan persembahan kehadapan Tuhan. Kita bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itu, setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati, janganlah kalah terhadap
terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.